Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Utami, NPM 1911060056, mahasiswa Pendidikan Biologi A19. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yakni mengenai seleksi alam. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi alam itu? Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dan sesama makhluk hidup itu akan saling berlomba-lomba untuk mempertahankan hidupnya. Adapun contoh seleksi alam yang terjadi yaitu misalnya pada ngengat Biston betularia. Sebelum terjadinya revolusi industri, ngengat Biston betularia putih ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ngengat Biston betularia yang hitam. Namun, setelah terjadinya revolusi industri, jumlah ngengat hitam itu lebih banyak. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena ketidakmampuan ngengat Biston betularia yang berwarna putih beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Pada masa sebelum terjadinya revolusi di Inggris, keadaan udara di Inggris itu terbebas dari asap pabrik. Jadi, tidak ada asap pabrik sama sekali. Sehingga populasi ngengat Biston betularia hitam menurun karena ngengat tersebut tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Namun setelah terjadinya revolusi industri, udara di Inggris itu menjadi gelap karena asap dan abu industri. Sehingga ngengat Biston betularia yang putih ini populasinya menurun karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dampaknya itu, ngengat ini mudah diburu. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Mekanisme tersebut disebut dengan self-evident. Nah, ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar mekanisme tersebut dapat terjadi, yaitu yang pertama, ada variasi yang terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Nah, yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun lebih sedikit atau sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Nah, syarat yang ketiga yaitu anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive atau bertahan hidup dan bereproduksi yang bervariasi. Nah, kondisi seperti itu menghasilkan kompetisi antar organisme untuk tetap survive dan bereproduksi. Akibatnya, organisme dengan sifat-sifat yang memberikannya keuntungan akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pesaingnya. Dan sifat-sifat yang tak menguntungkan akan berkurang atau hilang pada generasi-generasi selanjutnya. Konsep sentral seleksi alam adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Nah, fitness yang dimaksud di sini yaitu ukuran kemampuan organisme untuk dapat survive dan bereproduksi. Yang selanjutnya menentukan ukuran kontribusi genetiknya kepada generasi berikutnya. Nah, seleksi alam di dalam suatu populasi untuk suatu sifat yang nilainya itu bervariasi, contohnya seperti tinggi badan, itu dikategorikan ke dalam 3 tipe, yakni yang pertama, seleksi terarah atau directional selection merupakan seleksi yang terarah sepanjang waktu. Misal, organisme makin lama itu makin tinggi, atau makin panjang, atau makin besar. Nah, hal ini bisa juga sebaliknya. Misal, organisme semakin lama akan semakin kecil, semakin pendek, dan sebagainya. Nah, seleksi yang kedua yaitu seleksi disruptif atau disebut dengan seleksi yang mengganggu. Apa sih seleksi disruptif itu? Seleksi disruptif adalah seleksi bagi sifat-sifat yang ekstrim dan menghasilkan 2 nilai yang berbeda yang ditemukan pada populasi.
Nah, seleksi ini merupakan seleksi dengan melawan nilai rata-rata. Kalau kembali melihat ke contoh yang tadi, ada tinggi, ada rendah. Nah, kalau tadi tinggi rendah menguntungkan, lalu nilai mediumnya menjadi tidak menguntungkan. Contoh yang sering diberikan pada tipe seleksi kedua itu yaitu diferensiasi seks, yang mana jantan dan betina dianggap suatu sifat yang ekstrim, dan di luar sifat-sifat ini dianggap tidak menguntungkan dan akan terseleksi. Dua sifat ekstrim ini sangat berpotensial untuk tertarik dan kawin. Tipe seleksi yang ketiga yaitu seleksi stabil, di mana dalam hal ini organisme yang memiliki nilai rata-rata akan lebih beruntung dibandingkan dengan organisme yang memiliki nilai ekstrim. Contoh yang paling menarik adalah berat badan bayi. Nah, berat badan bayi itu rata-rata berkisaran 3 kilo. Nah, semakin jauh dari nilai rata-rata, maka tidak akan menguntungkan dan survival rate akan rendah, sehingga hingga saat ini ukuran berat badan bayi itu cenderung sama. Seleksi alam umumnya membuat alam sebagai ukuran mengenai individu mana atau sifat-sifat individu mana yang cenderung bisa survive. Alam yang dimaksud di sini yakni merujuk pada ekosistem, yakni ekosistem di mana organisme berinteraksi dengan setiap elemen, fisik maupun biologi di dalam lingkungan lokalnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.